Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para petani porang dan salam sukses untuk para investor. Nah teman-teman, pada video kali ini kami berada di lahan yang cukup subur, memiliki pemandangan yang indah. Tapi ternyata teman-teman, para petani di sini sangat bersedih hatinya karena mereka mengalami kerugian yang cukup besar, dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah teman-teman, dikarenakan gagal menanam tanaman porang. Setelah kami analisa teman-teman, jadi para petani ini memiliki beberapa sebab kenapa mereka gagal dalam menanam tanaman porang. Yang pertama, para petani mendapatkan bibit yang jauh sekali dari kata baik teman-teman. Jadi para petani di sini mendapatkan bibit pohon porang yang ternyata hasil cabutan dari hutan. Jadi dia tidak tumbuh dari kata atau dari umbi. Jadi dia diambil langsung, dicabut dan ditaruh di polybag dan dibeli oleh para petani. Jadi para petani di sini mendapatkan bibit yang kurang bagus. Bahkan bisa dikatakan itu tidak bagus karena bibitnya adalah hasil dari cabutan di hutan maupun di tempat yang lain. Jadi bukan umbi atau katak, melainkan bibit yang dicabut secara paksa. Dan bibit tersebut secara harfiah tidak bisa tumbuh karena dia tidak memiliki akar. Jadi para petani membeli bibit yang jauh dikatakan baik teman-teman. Penyebab yang pertama, dia tidak membeli atau mendapat bibit yang bagus. Nah selanjutnya, karena terlalu termotivasi dan bersemangat yang berlebihan, para petani investor terlalu memaksakan jadwal tanam dan mereka menanam di jadwal yang salah teman-teman. Jadi yang seharusnya mereka perawatan, mereka malah melakukan aktivitas penanaman porang. Karena menanam di waktu yang salah, akhirnya mereka mengejar waktu tanam yang tertinggal. Jadi mereka tidak mengecek keadaan tanah, kesuburan tanah, keasaman, dan akhirnya banyak tanaman yang tidak bisa beradaptasi dan mati. Begitu teman-teman. Dan satu lagi yang menurut kami mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu kurangnya edukasi atau pengetahuan para petani tentang apa itu porang, apa itu kegunaan porang, dan masa tanam tanaman porang. Oleh karena itu teman-teman para petani porang dan para investor porang, mari bersama-sama kita pelajari lebih detail lagi bagaimana masa tanam yang baik untuk tanaman porang ini. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah tabel masa tanam yang baik untuk tanaman porang sesuai dengan alam. Bisa kita lihat bersama-sama kalau waktu tanam tanaman porang yang baik jatuh pada musim kelima, yaitu pada akhir Oktober atau awal bulan November pada kalender nasional yang kita miliki. Jadi teman-teman sudah dilihat di tabel ini bahwa waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah di akhir bulan Oktober dan awal November. Jadi untuk pengolahan lahannya teman-teman bisa dilakukan sebelum bulan Oktober. Jadi bisa di September atau mungkin di awal-awal masuk bulan Oktober. Jadi teman-teman, sekali lagi faktor kegagalan petani porang di sini karena mereka melakukan beberapa hal. Kesimpulannya, yang pertama, mereka membeli bibit yang jelek. Yang kedua, mereka menanam pada waktu yang salah. Yang ketiga, kurangnya edukasi atau pengetahuan para petani porang di sini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menanam pohon porang. Jadi, sekian dulu teman-teman. Saya harap teman-teman dapat mengambil ilmunya dan bisa bantu
kerjasamanya untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih banyak.